Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Hilmi, kelas 1B dengan NIM 2285200065, kelompok 5 Gestalt yang dimentori oleh Kak Fitria Suciana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus menyampaikan beberapa materi yang saya dapatkan selama mengikuti rangkaian GCC, yaitu latihan kepemimpinan 1. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang Imabkin dengan pemateri Kak Ferdi Alfiansyah Husnain. Jadi, apa itu Imabkin? Imabkin merupakan singkatan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia. Imabkin merupakan salah satu organisasi mahasiswa bimbingan konseling yang satu-satunya di Indonesia dan terdaftar resmi di Dikti. Jadi cikal bakal dari Imabkin yaitu ketika dilaksanakannya Prakongres, tepatnya di UPI Bandung pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2007. Saat itu lembaga ini belum mempunyai nama. Maka pada Kongres UNJ tanggal 9 Desember 2007 ditetapkan nama Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia yang disingkat dengan Imabkin. Jadi apa fungsinya Imabkin? Fungsi Imabkin tersendiri adalah berfungsi sebagai wadah untuk bertukar informasi dan pengalaman agar semakin memperkaya keilmuan antara mahasiswa bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia. Lalu, apa tujuan dari Imabkin itu? Tujuan dari Imabkin adalah untuk mewujudkan komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa bimbingan dan konseling. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang public speaking yang dibawakan oleh Kak Nabila Nurlaila dengan moderator Kak Vina Febrian. Apa itu public speaking? Jadi public speaking merupakan proses komunikasi yang dilakukan di depan khalayak ramai atau sekelompok orang. Pada umumnya public speaking itu tujuannya untuk memberikan informasi, mempengaruhi audiens, dan audiens dapat berpartisipasi dalam hal itu. Lalu, apa manfaat dari public speaking? Jadi, manfaat dari public speaking yang pertama adalah membantu meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan riset. Kemudian apa saja sih komponen dari public speaking? Komponen dari public speaking itu ada 10. Yang pertama itu pembicara, yang kedua pendengar, yang ketiga itu pesan, yang keempat saluran komunikasi, yang kelima itu stimulus, yang keenam itu konteks, yang ketujuh itu adalah dampak, yang kedelapan adalah feedback, yang kesembilan adalah gangguan, dan yang kesepuluh adalah komunikasi antar anggota. Selanjutnya apa saja sih jenis-jenis informasinya? Jenis-jenis informasi itu ada 4. Yang pertama itu informatif, yang kedua itu persuasif, yang ketiga itu aksi, dan yang keempat adalah menghibur. Apa saja sih alur dari public speaking?
Alur dari public speaking itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu canalizing ideas, yang kedua itu planning design, yang ketiga itu mapping your route, dan yang keempat adalah acquiring knowledge. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi public speaking? Itu yang pertama adalah suara, yang kedua itu adalah ekspresi wajah, yang ketiga adalah gaya berbicara, dan yang keempat adalah pembendaharaan kata. Selanjutnya, metode apa saja sih untuk public speaking itu? Yang pertama itu ada metode naskah, yang kedua itu metode hafalan, dan yang ketiga itu adalah metode spontanitas. Kemudian, mengapa sih kita harus memiliki skill dari public speaking tersebut? Yang pertama itu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang kedua itu untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Gimana sih tipsnya untuk percaya diri? Yang pertama itu adalah bicara untuk memberi. Selanjutnya memahami poin yang disampaikan. Kemudian menggunakan bahasa tubuh, berinteraksi dengan audiens, lalu kenali audiens. Selanjutnya seni dalam berbicara, hindari kata pengisi, dan banyak berlatih. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang SWOT. Materi ini disampaikan oleh Kak Puji Astuti Alfiani dengan moderator Kak Gita Cahyani. Apa sih itu SWOT? SWOT merupakan singkatan dari strength, artinya kekuatan, weakness, artinya kelemahan, opportunities, artinya peluang, dan threats, artinya ancaman. SWOT itu merupakan alat yang sederhana dan mampu dalam mengembangkan bisnis atau untuk memanajemen sesuatu. SWOT ini diperkenalkan pertama kali oleh Albert pada tahun 1960-an ketika memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi SWOT? Itu ada 2. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua merupakan faktor eksternal. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang manajemen aksi yang dibawakan oleh Kak Rifki Abdillah dan dengan moderator Kak Gladys. Apa sih manajemen aksi itu? Manajemen aksi merupakan sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target, sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir dari perubahan sosial. Kenapa sih harus mahasiswa? Karena yang pertama, mahasiswa itu sebagai agent of change. Yang kedua, mahasiswa juga sebagai agent of control. Dan yang ketiga sebagai iron stock. Kemudian yang keempat, spesial dalam struktur sosial. Apa sih dasar hukum untuk menyampaikan pendapat di depan umum? Yang pertama itu ada di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28. Yang kedua ada di Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, yaitu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum. Apa sih sebenarnya esensi dari manajemen aksi ini? Banyak sekali esensi dari manajemen aksi ini.
Yang pertama itu salah satunya sebagai bentuk komunikasi ketika komunikasi yang lain itu sudah tidak diterima atau tidak dianggap. Selanjutnya sebagai bentuk teguran dan peringatan kepada suatu pihak. Dan yang ketiga sebagai bentuk ekspresi kecewa dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Apa saja tahapan aksi itu? Tahapan aksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pra-aksi atau sebelum aksi. Yang kedua adalah ada aksinya, yaitu prakteknya atau terjun ke lapangan. Dan yang ketiga adalah pasca aksi atau setelah aksi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan. Materi ini disampaikan oleh Kak Muhammad Syarifuddin dengan moderator Kak Gina Al-Hikam. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain dan untuk memandu pihak tertentu dengan tujuan tertentu pula. Fungsinya dari pemimpin itu adalah yang pertama berfungsi sebagai instruktif, lalu yang kedua sebagai konsultatif, yang ketiga sebagai partisipasi, yang keempat sebagai delegasi, dan yang kelima adalah sebagai pengendalian. Tujuan dari kepemimpinan itu secara umum ada 2 tujuan. Yang pertama itu untuk mencapai tujuan dari visi-visi tertentu, dan yang kedua adalah sebagai motivator atau memotivasi orang lain. Selanjutnya untuk sifat kepemimpinan, yang pertama ada punya pendirian, selanjutnya proaktif, yang ketiga jujur, yang keempat terbuka terhadap pendapat orang lain, yang kelima komunikatif, yang keenam tidak mudah iri, yang ketujuh visioner, dan yang kedelapan adalah sabar. Lalu bagaimana sih kepemimpinan yang inkompeten atau yang tidak kompeten? Itu yang pertama biasanya bias kepedean dan kompetensi. Yang kedua adalah kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Yang ketiga adalah ketidakmampuan manusia untuk menahan godaan narsistik. Selanjutnya leadership problem itu ada timeline, ada people, dan ada power. Ada 3 self leadership. Yang pertama itu ada self awareness, yaitu dilihat, bayangkan, dan ukur. Selanjutnya ada self reflection, yaitu gambaran diri dan bayangan ideal. Dan yang terakhir adalah self regulation atau reframing. Selanjutnya yaitu materi tentang teknik persidangan yang dibawakan oleh Kak Siti Khairiyah dengan moderator Kak Eli Nurmahliyah.
Apa sih persidangan? Persidangan itu merupakan forum formal bagi pengambilan keputusan untuk dijadikan kebijakan bagi sebuah organisasi. Apa sih teknik persidangan? Teknik persidangan merupakan tata cara untuk melakukan persidangan agar dapat berjalan dengan baik. Ada berapa itu macam-macam persidangan? Yang pertama itu ada sidang pleno atau sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang. Yang kedua ada sidang paripurna. Sidang paripurna adalah sidang untuk mengesahkan hasil sidang atau pengesahan hasil sidang. Selanjutnya yang ketiga ada sidang komisi atau kehadirannya oleh peserta terbatas. Selanjutnya ada unsur-unsur persidangan. Unsur-unsur persidangan yang pertama itu ada tempat sidang, yang kedua ada tata tertib, yang ketiga ada perangkat, dan yang keempat ada waktu dan acara. Bagaimana tata cara sidang? Tata cara sidang yang pertama yaitu musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya yang kedua dipimpin oleh pimpinan sidang. Yang ketiga, peserta dapat berbicara setelah diberikan izin oleh pimpinan sidang. Yang keempat, pimpinan sidang boleh mengenakan ketentuan mengenai lamanya anggota berbicara. Selanjutnya, pimpinan sidang dapat memperingatkan waktu berbicara. Lalu yang terakhir, setiap waktu dapat diberi kesempatan untuk interupsi. Ada berapa macam interupsi? Yaitu ada 4 macam. Yang pertama itu interupsi point of order. Ini berguna untuk mengusulkan sesuatu kepada pimpinan sidang. Selanjutnya ada interupsi point of information. Nah, ini berguna untuk memberikan informasi kepada pimpinan sidang. Lalu yang ketiga ada interupsi point of clarification. Ini tuh berguna untuk memberikan klarifikasi. Dan yang terakhir ada interupsi point of privilege. Interupsi ini digunakan ketika ada yang menyerang secara pribadi. Kemudian ada istilah dalam persidangan. Yang pertama itu ada skorsing, yaitu penundaan waktu. Lalu yang kedua ada lobbying atau menyatukan pandangan. Dan yang ketiga ada interupsi atau meminta izin untuk berbicara. Untuk selanjutnya ada perangkat sidang. Yang pertama itu ada pimpinan. Selanjutnya ada peserta, kemudian ada notulensi, dan yang terakhir ada palu sidang. Untuk palu sidang itu memiliki ketentuan tertentu. Untuk 1 kali palu itu menandakan untuk mengesahkan kebijakan, untuk mengesahkan. Selanjutnya untuk 2 kali palu atau 2 kali mengetuk palu itu artinya skorsing waktu.
Untuk ketukan 3 kali atau 3 kali ketukan palu itu berfungsi untuk pembukaan atau penutupan. Dan untuk berkali-kali itu untuk memperingatkan atau meminta perhatian.